Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Arifan Adila di channel Arifan Adila. Nah, pada konten kali ini saya akan mencoba membuat review tentang satu chapter di satu buku dengan judul How to Lie with Statistics atau bagaimana berbohong dengan statistik. Nah, di sana ada satu buku yang sangat-sangat menarik untuk dibahas, yaitu bagaimana cara statistik kita seolah-olah menipu para orang-orang yang melihat data tersebut atau mendengar data tersebut. Nah, yang kita akan bahas adalah yang sangat sederhana, yaitu chapter 2, yaitu Dual Chosen Average. Bab ini menceritakan tentang bagaimana rata-rata itu seolah-olah memberikan data yang manipulatif atau data yang seolah-olah kita berbohong dengan sebuah data. Gitu. Kenapa demikian? Karena rata-rata ini adalah data atau nilai yang mewakili sebuah sampel atau sebuah populasi. Gitu. Nah, kita masuk aja langsung. Karena buku ini bercerita tentang banyak sekali cerita-cerita, jadi tidak ada rumus ya di sini. Kita akan berbicara tentang cerita saja. Nah, bayangkan dalam sebuah kondisi di mana kita adalah seorang marketing. Dalam sebuah diskusi, kita adalah seorang marketing properti, dunia properti yang akan mencoba memasarkan produk kita di sebuah daerah. Gitu. Kita akan mencari, mensurvei daerah yang potensial untuk bisa dibangun properti, karena surveinya pasti properti itu lebih banyak daripada produk-produk yang lain, karena properti ini sangat erat kaitannya dengan penghasilan masyarakat, karena lama KPR dan sebagainya itu sangat menentukan. Nah, untuk apa? Untuk memberikan keuntungan kepada perusahaan. Nah, dalam sebuah kondisi kita menemukan sebuah daerah yang mana penghasilan masyarakatnya di bawah ketentuan, dan kita sudah mencari kemana-mana ternyata tidak ada. Terus bagaimana solusi kita? Bagaimana cara kita meyakinkan owner kita kalau daerah tersebut bisa kita kembangkan atau bisa kita jual produk properti, padahal penghasilannya di bawah ketentuan atau di bawah pendapatan yang kita inginkan. Sebagaimana solusinya? Gitu. Nah, di sini ada satu ilmu yang bisa kita gunakan, yaitu adalah menambahkan data si kaya di daerah tersebut ya, data si kaya dengan data si miskin. Mohon maaf. Sehingga data si miskin akan seolah-olah naik. Penghasilan si miskin di daerah tersebut akan naik karena dibantu dengan penghasilan si kaya. Nah, bagaimana caranya? Itu adalah dengan satu matematika sederhana, yaitu adalah arithmetic average. Average adalah sebuah angka yang merupakan representasi dari sebuah nilai yang nilainya bisa didapat dengan cara menghitung nilai mean, median, dan mode. Nah, di sini dalam sebuah kasus, taruhlah misalnya di satu daerah itu penghasilan kebanyakan orang itu ada di $2.000 per tahun dan di $3.000 per tahun. Nah, sedangkan yang kita butuhkan ada di 3.700. Gak mungkin kita bisa mengembangkan, kita bisa memberikan produk kita ke daerah yang penghasilan di bawah ketentuan kita. Terus bagaimana? Solusinya adalah dengan cara menambahkan data dari penghasilan orang-orang yang lebih kaya atau lebih mampu. Nah, kebetulan di daerah tersebut ada 3 orang konglomerat dengan penghasilan $45.000 per tahun, $15.000 per tahun, dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita jumlahkan penghasilan orang-orang tersebut dalam satu daerah, itu rata-ratanya akan naik jadi 5.700. Bahkan lebih tinggi dari target kita. Target kita hanya 3.700. Karena pendapatan orang-orang kaya itu mendongkrak pendapatan orang-orang miskin, atau mohon maaf, orang-orang yang ada di bawah. Gitu. Nah, terus bagaimana cara menghitung mean?
median dan mode. Nah, median itu adalah data tengah ya, nilai titik tengah. Jadi total penduduk itu kita bagi dua, itu akan akan menghasilkan nilai tengah. Ya, tetapi nilai tengahnya itu belum bisa kita gunakan karena hanya 3000. Terus bagaimana dengan mode? Mode itu adalah nilai yang sering muncul karena kebanyakan di data tersebut penghasilannya $2000 per tahun, otomatis itu yang akan muncul gitu. Tapi data mode belum bisa kita gunakan untuk memberikan laporan. Nah, terus yang bisa kita gunakan adalah mean gitu atau rata-rata. Rata-rata kita ambil dari menjumlahkan semua nilai dan membaginya dengan jumlah sampel. Jadi kita jumlahkan 45.000, 15.000, 10.000 sampai ke 20.000. Kita jumlahkan dibagi total datanya. Kita akan menghasilkan 5.700. Nah, di sini kita merepresentasikan data, kita memberikan data yang seolah-olah itu 5.700. Padahal kenyataannya hanya 2.000 gitu. Jadi bagaimana aritmatika itu atau statistik itu digunakan di kondisi yang berbeda. Nah, di contoh lain, nah ini yang sering terjadi nih. Di tahun 1940 di sebuah negara, di tahun 1940 sampai 1948 itu sebuah perusahaan mengklaim adanya kenaikan upah. Jadi selama 8 tahun ini bahwa kenaikan pendapatan karyawannya itu naik. Padahal yang naik itu adalah keuntungan ownernya. Terus bagaimana perusahaan tersebut mengklaim bahwa kenaikan itu naik? Nah, sama dengan konsep yang tadi, keuntungan owner itu kita masukkan ke data penghasilan karyawan. Otomatis dong data karyawan atau penghasilan karyawan itu akan naik karena rata-ratanya ditambah dengan rata-rata dari ownernya gitu. Jadi di sini perusahaan berbohong tidak, perusahaan mengatakan hal yang benar karena perusahaan tidak manipulatif atau tidak mengubah data, tapi perusahaan menambahkan data dari keuntungan ownernya atau dari gaji ownernya lah mungkin ya, sehingga otomatis pendapatan karyawan kalau dihitung rata-rata itu akan naik gitu. Jadi di sini bagaimana cara statistik memberikan gambaran atau memberikan informasi dari kumpulan data dari sudut pandang yang berbeda, sehingga data tersebut akan diterima oleh orang banyak dalam keadaan yang diinginkan gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah perusahaan yang ada perbaikan untuk karyawannya, jelas ada, terlihat dari kenaikan upahnya atau kenaikan rata-rata upahnya. Padahal kenyataannya kenaikannya itu tidak terlalu signifikan gitu, atau mungkin bahkan tidak ada sama sekali selama 8 tahun itu. Jadi seperti itu bagaimana buku ini mengemas aritmatika menjadi sesuatu alat yang bisa dikatakan tidak baik, padahal statistik itu tidak berbohong gitu. Seperti itu aja pembahasannya, tidak terlalu lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.